Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andi Muhammad Arik. My registration number is A1M2-19001. I would like to explain to you all about active and passive voice in present perfect, past perfect, and future perfect. Nah, yang pertama adalah present perfect. Untuk active voice pada present perfect, rumusnya adalah subject plus have atau has plus verb 3 plus object. Nah, contohnya di sini adalah she has eaten an apple. Di mana she di sini berperan sebagai subjek, has adalah kata bantunya, eaten adalah kata kerja atau verb 3-nya, dan yang terakhir objek yaitu an apple. Nah, kalau kalimat ini kita akan rubah ke passive voice nih. Nah, rumus yang harus kita gunakan adalah subject plus have atau has plus been plus verb 3 plus by dan plus o. Nah, di sini sebelumnya an apple itu berperan sebagai objek. Maka kalau kita mau rubah ke passive voice itu kita harus rubah menjadi subjek. Nah, sedangkan si juga sini yang sebelumnya berperan sebagai subjek, kita harus tukar menjadi objek, di mana bentuk objek dari she adalah her. Jadi kalimat pasifnya akan seperti ini. An apple has been eaten by her. Di mana an apple di sini sebagai subjek, has di sini sebagai kata bantunya, been di sini sebagai to be-nya, eaten sebagai kata kerja atau verb 3-nya, by object itu adalah by her. Yang kedua adalah past perfect. Nah, untuk struktur active voice pada past perfect itu adalah subject plus had plus verb 3 plus object. Nah, contoh kalimatnya di sini adalah Jack had opened the store. Nah, di mana Jack di sini adalah subjek, had di sini adalah kata bantunya, open adalah kata kerjanya atau verb 3-nya, dan store, the store adalah objek dari tenses ini. Nah, kalau kita mau ubah menjadi pasif, itu kita harus menggunakan struktur subject plus had plus been plus verb 3 plus by dan objek. Nah, sebelumnya the store di sini sudah berperan sebagai objek di active sentence. Kalau kita mau merubahnya ke passive voice, berarti the store ini kita harus jadikan objek, dan dimana Jack ini yang sebelumnya berperan sebagai subjek, kita harus tukar ke objek. Nah, si Jack sini kalau kita mau rubah menjadi objek itu bisa kita rubah menjadi him, atau bisa juga kita pasang nama. Keduanya tidak masalah karena Jack adalah seorang laki-laki. Nah, lanjut. Jadi kalimat akhirnya akan seperti begini. The store had been opened by Jack, atau the store had been opened by him, karena him di sini refer kepada Jack. Di mana the store ini berperan sebagai subjek, had ini berperan sebagai kata bantunya, been ini sebagai to be-nya, open sebagai verb kata kerja atau verb 3-nya, by dan objek itu adalah by Jack. Tenses yang terakhir adalah future perfect. Nah, untuk struktur active voice pada future perfect ini yaitu subject plus will atau shall plus have plus verb 3 plus object. Nah, contoh kalimatnya di sini adalah you will have flown the plane. Di mana you di sini adalah sebagai subjek, will sebagai kata bantunya yaitu will atau shall, have juga sebagai kata bantunya, flown sebagai kata kerja atau verb 3 pada kalimat ini, dan the plane sebagai objek. Nah, kalau kita mau rubah active voice ini dari kalimat yang saya katakan tadi menjadi passive voice, kita harus menggunakan struktur subject plus will atau shall plus have plus been plus verb 3 plus by plus object. Nah, you di sini sudah berperan sebagai subjek. Kalau kita mau rubah menjadi pasif, berarti kita harus merubahnya menjadi objek, dan tetap saja bentuk objek dari you adalah you juga. Jadi tidak masalah, tidak usah dirubah. Nah, the plane juga di sini harus ditukar menjadi subjek, di mana tidak ada juga masalah dalam perubahan pronounnya. Nah, jadi kalimat pasifnya akan menjadi seperti ini. The plane will have been flown by you. Di sini sudah ada 3 contoh
3 contoh soal tentang active dan passive voice di tenses yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu I have blown the flute. Nah, di sini kalimat ini adalah kalimat present perfect. Dapat dibuktikan dengan adanya have langsung dilanjutkan dengan verb 3. Nah, bagaimana caranya merubah ke kalimat pasif? Nah, seperti kita pakai saja rumus yang tadi, yaitu subject plus have atau has plus been plus verb 3 plus by plus object. Nah, jadi kalimatnya seperti apa? Berarti kalimat, ingat, subjek ditukar menjadi objek dan objek bertukar menjadi subjek. Nah, jadi kalimat akhirnya itu adalah the flute has been blown by me. Nah, kenapa by me? Karena bentuk objek dari I itu adalah me. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini soalnya adalah you had kicked the ball. Nah, ini adalah kalimat past perfect. Dari mana kita bisa mengetahui? Yaitu dengan keberadaannya had dan kick sebagai verb 3. Nah, bagaimana caranya merubah kalimat aktif past perfect menjadi kalimat pasif? Nah, kita ingat lagi rumusnya, yaitu subject plus had plus been plus verb 3 plus by plus object. Nah, kita ingat lagi peraturannya bahwa kita harus menukar objek menjadi subjek dan subjek menjadi objek. Nah, berarti kalimatnya seperti ini dong. The ball had been kicked by you. Nah, jadi soal nomor 2 sudah terjawab. Kita beralih ke soal terakhir, yaitu Rina will have washed the clothes. Nah, di sini ini adalah kalimat future perfect. Nah, dari mana kita tahu bahwa ini adalah tenses future perfect? Yaitu dengan keberadaan will dan have. Maka bisa kita tandai itu adalah kalimat future perfect. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa merubah kalimat aktif pada future perfect menjadi kalimat pasifnya? Nah, kita ingat lagi rumusnya, yaitu subject plus will atau shall plus have plus been plus verb 3 plus by object. Nah, jadi ingat lagi aturannya bahwa kita harus menukar objek menjadi subjek dan subjek menjadi objek. Nah, di sini kan Rina itu adalah seorang perempuan. Kalau kita mau jadikan objek, berarti bisa kita jadikan her. Bisa juga kita pasang nama Rina di bagian objek, terserah kalian, asal nyaman. Karena keduanya tidak masalah. Bisa dipasang Rina, bisa juga dipasang her. Nah, the clothes di sini tidak ada masalah ya kalau kita tukar ke subjek. Tidak ada masalah. Jadi, kalimat akhirnya akan seperti begini. The clothes will have been washed by Rina. Atau the clothes will have been washed by her. Bisa juga. Bisa pakai her, bisa sekali lagi bisa dipakai her, bisa dipakai Rina sebagai objeknya. Nah, saya rasa itu saja penjelasan active dan passive voice tentang present perfect, past perfect, dan future perfect dari saya. Dan sisanya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.